Halo sahabat, ketemu lagi bersama saya di Naposoni Huta Channel. Pembahasan kali ini masih seputar pahlawan nasional Indonesia yang sudah berjuang kemerdekaan. Nah, di video saya yang pertama saya pahlawan nasional yakni Jenderal Sudirman dan Pangeran Diponegoro. Nah, di video saya ini saya akan membahas tentang pahlawan nasional atau yang sering disebut Bapak Pendidikan Nasional. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan Taman Siswa. Itu merupakan lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat pribumi untuk mendapatkan pendidikan layaknya masyarakat Belanda dan kalangan elit pada saat itu. Karena waktu itu katanya yang boleh menikmati pendidikan hanya kalangan atau masyarakat Belanda dan kalangan elit atau yang mungkin dia yang punya kedudukan lah, seperti dia keluarga bangsawan seperti itu. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dan diberi nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Jadi nama pertama beliau itu adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Tetapi pada usianya yang ke-40 tahun, ini menurut penanggalan Jawa ya, beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ini dimaksudkan agar beliau bisa bebas dekat dengan rakyat, baik hati jiwa, seperti itu. Jadi beliau tidak lagi memakai nama bangsawanannya di depan namanya. Sebagai bangsawan Jawa, beliau mengenyam pendidikan di ELS, yakni sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Nah, setelah menyelesaikan sekolahnya di ELS pada saat itu, beliau melanjutkan ke Stovia. Ini biasa disebut sebagai sekolah dokter Jawa. Namun karena kondisi kesehatannya yang kurang mendukung pada saat itu, beliau tidak bisa menyelesaikan sekolahnya di Stovia. Nah, setelah meninggalkan Stovia, beliau belajar sebagai analis pada laboratorium pabrik gula Kalibagor, Banyumas. Namun setelah 1 tahun beliau keluar karena kesempatan belajarnya dicabut secara cuma-cuma. Ia kemudian menjadi pembantu apoteker pada apotek Ratkam dan sambil menjadi jurnalis atau wartawan pada Surat Kabar Sediotomo dan Mideng Java di Yogyakarta dan di The Express Bandung. Selain ulet menjadi seorang wartawan muda, beliau juga aktif di berbagai organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, beliau untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat khususnya Jawa pada saat itu tentang pentingnya kesatuan dan persatuan berbangsa dan bernegara. Pada waktu pemerintah Hindia Belanda
berniat untuk mengumpulkan sumbangan dari masyarakat termasuk pribumi untuk perayaan hari kemerdekaan Belanda dan Prancis pada tahun 1913. Pada saat itu timbullah reaksi kritis dari para nasionalis, termasuklah salah satunya dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian dia menulis satu untuk semua, semua untuk satu juga, dan juga dia juga menulis seandainya aku seorang Belanda, dimuat dalam surat kabar De Express pimpinan De Dekker pada tanggal 13 Juli 1913. Rupanya tulisan itu terasa pedas sekali di kalangan para pejabat Hindia Belanda pada saat itu. Kutipan tulisan tersebut bunyinya seperti ini: sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk penyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Beberapa pejabat Belanda menyaksikan atau meragukan bahwa tulisan itu asli dibuat oleh Bapak Ki Hajar Dewantara karena gaya bahasa artikel ini berbeda dari tulisan-tulisan beliau yang sebelumnya. Nah, mereka berpikir kalaupun beliau yang membuat tulisan ini, pasti De Dekker lah yang memanas-manasi beliau sehingga ia akhirnya menulis artikel seperti ini. Nah, karena tulisan ini, Bapak Ki Hajar Dewantara akhirnya ditangkap dan akan diberi hukuman. Nah, merasa rekannya diperlakukan secara tidak adil, Bapak De Dekker dan Bapak Dr. Cipto Mangunkusumo membuat tulisan yang bernada membela Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, mengetahui hal ini, Belanda akhirnya menangkap dan akan memberikan hukuman pengasingan bagi keduanya. Nah, pada tanggal 13 Agustus 1913 keluarlah surat keputusan pemerintah Hindia Belanda nomor 2A. Bapak Ki Hajar Dewantara akan dibuang ke Kupang, Bapak Cipto Mangunkusumo dibuang ke Banda Neira, dan Bapak De Dekker akan dibuang ke Timor Kupang. Namun atas permintaan mereka bertiga, atas kesepakatan mereka bertiga, mereka meminta untuk dibuang ke Belanda, dan akhirnya permintaan mereka dikabulkan. Pada saat itu umur Bapak Ki Hajar Dewantara masih 24 tahun. Selama dalam pengasingan, beliau aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia atau Perhimpunan Hindia. Dan pada tahun 1913 beliau mendirikan kantor berita Indonesia. Disinilah kemudian ia merintis cita-citanya untuk memajukan kaum pribumi dengan belajar
ilmu pendidikan sehingga ia mendapat ijazah pendidikan bergengsi yang kelak menjadi pijakan baginya untuk membangun lembaga pendidikan yang diinginkannya. Setelah kembali ke Indonesia, beliau bergabung di sekolah binaan saudaranya, dan pengalaman mengajar yang ia dapatkan kemudian diterapkannya untuk mengembangkan konsep mengajar di sekolah yang didirikannya pada tanggal 3 Juli 1922. Dan atas jasa-jasanya merintis pendidikan umum, beliau dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan hari kelahirannya dinyatakan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Semboyan yang digunakannya dalam sistem pendidikan sampai saat ini sangat dikenal oleh kalangan pendidikan. Secara utuh, semboyan ini ditulis dalam bahasa Jawa berbunyi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matyo Mangunkarso dan Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan atau contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di pemakaman keluarga di Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share untuk mendukung channel ini. Dan apabila ada masukan dari sahabat-sahabat semua, boleh komen di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa kembali di vlog selanjutnya. Bye bye.